Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mary Mardianti dengan NIM 19003142. Di video berikut ini saya akan memenuhi tugas kewirausahaan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Susanti SPD MPD, yaitu tentang bisnis plan yang ingin saya rencanakan mengenai kuliner minuman. Bisnis plan kuliner minuman. Nah, bisnis plannya yaitu yang pertama ringkasan eksekutif, yang kedua visi dan misi usaha, yang ketiga tujuan, yang keempat struktur organisasi, yang kelima keunggulan produk, yang keenam analisa produksi atau proses produksinya, yang ketujuh analisis pasar dan pemasaran, yang kedelapan rencana anggaran, yang kesembilan sumber anggaran, yang kesepuluh penutup. Nah, berikut akan dijelaskan lebih rincinya satu persatu. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif dari bisnis plan kami. Nah, tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mendapatkan sumber penghasilan atau mengembangkan dana awal dalam sebuah bisnis minuman, yaitu Kopi Lain Hati yang berlokasi di Bukit Tinggi, Jalan Dr. Hamka, nomor 5, Pakan Kurai. Kopi Lain Hati ini tidak hanya menyediakan berbagai macam varian kopi, tetapi banyak lagi bermacam menu lainnya yang beraneka ragam rasanya. Nah, selanjutnya deskripsi perusahaan. Kopi Lain Hati adalah bisnis yang menawarkan minuman atau bergerak di bidang kuliner, lebih tepatnya di restoran atau kafe minuman. Nah, beraneka ragam varian minuman kopi dan menu lainnya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan varian produk yang unik. Yang kedua, kami juga memiliki visi dan misi usaha. Nah, visinya untuk menciptakan kedai kopi nikmat yang bisa diterima oleh semua orang. Yang kedua, misi. Nah, misi kami yaitu untuk memberikan cita rasa kopi terbaik yang akan jadi favorit bagi semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu tujuan. Jadi pemilihan usaha jenis ini memiliki tujuan seperti yang pertama untuk mendapatkan laba, yang kedua untuk memberikan bentuk kopi yang banyak varian rasa, yang ketiga untuk mencapai target penjualan. Nah, yang keempat itu struktur organisasi. Ini berguna untuk agar agar bisnis plan ini berjalan secara terstruktur. Nah, yang pertama itu ada manajer. Manajer saya langsung yaitu Mary Mardianti. Yang kedua manajer produksi dinaungi oleh Latifah. Yang ketiga bendahara dinaungi oleh Ayu. Yang kelima pemasaran dinaungi oleh Rian. Yang kelima yaitu tentang keunggulan produk. Jadi produk kami ini berkualitas dan dijamin higienis karena pembuatannya langsung oleh kami langsung yang memproduksinya gitu. Nah, yang kedua itu ukurannya yang mudah dibawa. Yang ketiga variasi rasanya beragam sehingga tidak membosankan. Nah, yang keenam itu analisa produksi atau proses produksinya. Produk minuman kopi kami berbentuk kopi kocok dan ada juga yang di blender, sehingga dalam proses pembuatan membutuhkan proses mix di blender. Toppingnya berupa krim, es batu cetak, biskuit, dan cincau. Secara garis besar, langkah-langkah pembuatannya yaitu Nah, yang pertama dilakukan dulu penyeduhan kopi atau mempersiapkan kopinya gitu ke dalam cangkirnya. Yang kedua, penambahan pengental seperti es batu dan gula cair. Yang ketiga itu mixing dengan blender. Nah, itu perputaran saat saat kopinya dilakukan dengan blender. Nah, jika dikocok itu kopinya diadukan saja gitu atau dikocok-kocok saja menggunakan gelas. Nah, yang keempat itu penambahan es krim atau topping gitu kan, dan topping lainnya yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan seleranya. Nah, yang kelima itu packing atau pembungkusan. Nah, yang ketujuh itu analisis pasar dan pemasaran.
Yang pertama, gambaran produk. Jadi, gambaran produk kami adalah berupa minuman kopi dan memiliki varian rasa sesuai dengan namanya, yang unik-unik seperti es kopi main hati, es centil, es romantis, es rumpi, dan lain-lainnya, dengan harga berdasarkan varian serasanya gitu. Nah, itu dibuat unik-unik agar lebih kreatif gitu. Nah, yang kedua itu gambaran pasar. Pasar utama kami itu sangat luas karena penawarannya langsung kepada pembeli, dan jam operasionalnya itu mulai dari pukul 9.30 sampai jam 22 teng dan dibuka setiap hari. Nah, yang ke-8 itu rencana anggaran. Jadi sewa ruko itu lumayan agak besar, yaitu 10 juta. Nah, yang kedua itu bahan bakunya sekitaran 2 juta dan listriknya setiap bulan 500.000. Nah, yang ke-9 itu sumber anggarannya. Jadi, kafe kami ini sumber anggarannya itu melibatkan pembiayaan dari yang pertama dari dana pribadi, yang kedua itu dari keluarga, yang ketiga itu dari teman atau kenalan gitu. Nah, yang keempat investasi atau pinjaman. Nah, bisnis plan dari kuliner minuman saya ini yaitu penutup. Nah, kuliner minuman dari Cafe Mini ini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, kuliner minuman ini mampu mendapat perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat sehingga menjadi favorit masyarakat luas. Nah, jadi itulah 10 bisnis plan kami dari kuliner minuman. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.